dalam konsep hidupnya seorang muslim, sesuatu yang bukan miliknya tidak berhak untuk digunakan, dipakai. Hati-hati Pak ya, zalim ya. Nah, jadi jangan dikira ya itu hanya bawa pulpen satu dari kantor, bawa kertas dipakai untuk keperluan sendiri. Zalim ya, zalim. Jadi syaratnya adalah minta maaf. Kemudian mengapa umat Islam tidak menyadari bahaya ini? Jawabannya adalah kita sering terlena dengan dalil-dalil penghapusan dosa yang bersifat umum. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Contohnya, misalnya ada hadis Rasul mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pasti sering dengar hadis ini, apalagi bulan Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, artinya puasanya bukan karena malu yang lain puasa, maka dia pun puasa, tidak, tapi karena iman. Dia yakin ini kewajiban dari Allah, saya harus laksanakan. Maka kalau puasanya karena tidak enak, teman-teman yang lain pada puasa, masa saya enggak, berarti bukan iman dasar puasanya. Nah, kalau yang puasanya karena iman, mau di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun, tidak akan berubah. Dia akan menjaga, saya harus puasa. Tapi kalau bukan karena iman, bisa saja dari rumah udah puasa, di kantor puasa, tapi di jalan bisa saja mampir dia. Gak ada yang tahu ini. Dia pulang, kalau dia sudah makan, bukan iman itu dasar puasa. Yang puasanya karena iman dan ihtisab, yaitu mengharap pahala di sisi Allah, maka apa jaminannya yang akan diberikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kan tidak ada batasan. Ya, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apalagi contoh lainnya, Rasulullah juga bersabda, "Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berdiri, yaitu menunaikan sholat malam atau tarawih, khususnya di bulan Ramadan, karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Pertanyaannya adalah, apakah semua dosa akan dihapuskan karena sebab puasa dan tarawih? Apakah tanpa kecuali? Nah, ternyata jawabannya, kalangan ulama setiap kali menemukan dalil yang bersifat umum, tadi kan umum, akan diampuni semua dosanya yang telah lalu, maka keumuman dalil tetap diberlakukan pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan atau mengecualikan, sebagaimana kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa dalil yang umum akan tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Nah, maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada dalil yang mengecualikan dari keumuman hadis tadi? Kan begitu ya? Tadi kan umum. Nah, apakah ada dalil yang mengecualikannya? Ternyata ada. Mana? Nah, ini hadisnya Pak. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kata Nabi, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang bangkrut?" Para sahabat saat itu menjawab,
al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Oh, orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kami adalah yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Itulah dia yang bangkrut. Nah, apa kata Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang muflis, yang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di hari kiamat nanti menghadap di hadapan Allah dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, rukun Islam dikerjakan semua. Singkatnya begitu. Tidak ada yang dilewat, sholat tidak ada yang dilewat, puasa dikerjakan, haji sudah. Tapi, nah lihat ada lanjutannya. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga datang menghadap Allah dalam keadaan pernah mencaci orang ini. Apalagi wa akala mala hadza, telah memakan harta orang ini. Mencaci termasuk membunuh, ya, qazafa hadza, memakan harta, menumpahkan darah, memukul orang lain tanpa hak, disebutkan dosa-dosanya. Maka apa yang terjadi kemudian? Banyak yang menuntut nanti di akhirat. Banyak orang-orang yang menuntut padanya, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikannya. Itu fa'in faniyat fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Jadi ketika banyak orang yang menuntut dia datang dengan membawa banyak pahala. Ada yang menuntut si A, diberikan pahala ibadahnya untuk orang itu sampai habis semuanya. Setelah habis masih ada yang menuntut juga, maka akhirnya dosa orang-orang yang menuntut itu dibebankan menjadi dosanya. Maka summa tuliha finnar, akhirnya orang tadi dilemparkan masuk ke dalam neraka. Inilah bahayanya. Jangan merasa aman, kita sudah sempurna dalam ibadah, rukun Islam sudah dikerjakan semua. Kalau tindakan kita, lisan kita tidak bisa kita jaga, sehingga banyak yang tersakiti karena tindakan kita. Insya Allah, ya, apalagi jadi pemimpin. Kalau pemimpin menyakiti masyarakat, warga yang dipimpinnya, berat sekali. Sampai kata Nabi, siapa yang diberikan kepemimpinan oleh Allah, lalu dia mengkhianati rakyatnya, bahwa ghasyun lirayyati, maka Allah haramkan dia masuk surga. Padahal jabatan pemimpin adalah peluang untuk dapat kemuliaan di sisi Allah, dapat naungan arasnya, kan? Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah nanti di akhirat itu. Dari yang 7 itu yang disebut pertama adalah imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Pemimpin di mana saja, ya, pemimpin dalam keluarga, pemimpin di masyarakat, dalam skup kecil dan juga skup yang lebih luas. Maka Bapak dapat amanah seperti apapun, jaga kepercayaan, jangan pernah dikhianati. Baik. Kemudian renungkanlah firman Allah Ta'ala berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal
wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk mempersiapkan besok hari. Ini luas maknanya, Pak. Dan besok yang dimaksud di ayat ini bukan hari esok, minggu besok, bulan depan, tahun depan, tapi besok setelah kita dibangkitkan. Karena orang beriman meyakini bahwa kehidupan di dunia tidak akan selamanya. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan pindah ke alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Akhirat belum mulai di situ. Jadi pindah ke alam kubur, alam barzakh disebutnya. Ya. Di alam barzakh ini menunggu sampai datangnya kiamat. Berapa lama? Wallahu a'lam. Sampai hari ini mungkin ada yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun menunggu datangnya kiamat. Terjadi kiamat, belum dibangkitkan. Tiupan pertama, malaikat Israfil mematikan semua yang memiliki nyawa. Setelah hancur semua, mati semua, berapa jaraknya? 40 tahun katanya. Dari tiupan pertama ke tiupan kedua itu barulah tiupan kedua itu dibangkitkan. Dari situlah mulai akhirat. Nah, ini maksudnya, perhatikan apa yang sudah kita perbuat untuk besok. Besok saat kita dibangkitkan, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu implementasinya dalam dua hal: dalam melaksanakan yang diperintahkan, yang kedua dalam meninggalkan yang dilarang. Ya, itu. Dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti, maha waspada terhadap apa yang kamu kerjakan. Khabir itu begini maknanya, Pak. Allah itu tidak akan pernah keliru memberikan balasan, memberi balasan kebaikan pada orang yang tidak pernah melakukan kebaikan itu, atau salah menghukum orang atas satu kesalahan yang tidak pernah diperbuatnya. Allah gak akan begitu, sebab Allah khabir, maha waspada. Di dunia itu bisa terjadi, tidak pernah berbuat salah tapi dikenakan sanksi. Banyak berbuat kebaikan malah kena hukuman. Di dunia itu terjadi apa? Bisa terjadi nggak? Bisa. Karena dunia bukan tempat keadilan. Tempat keadilan sejati nanti di akhirat. Pengadilan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Ini yang harusnya diperkuat. Keyakinan adanya akhirat, keyakinan adanya pertanggungjawaban amal itu. Jika semua orang memiliki keyakinan yang kuat pada akhirat, maka insya Allah itu akan menjadi kontrol buat dirinya. Tidak akan berani berbuat curang, tidak akan berani menipu, tidak akan berani berbohong, tidak akan berani menandatangani sebuah proyek yang ada kecurangan di situ. Bahkan jika ada iman di hatinya, bergetar hati, bergetar tangannya, takut. Apa yang membuatnya takut? Keyakinannya pada akhirat. Tapi kenapa orang hari ini banyak yang berani melanggar? Berarti dia sebabnya lemah iman. Bisa jadi ragu dengan akhirat atau tidak peduli dengan itu karena imannya yang lemah. Maka dulu awal-awal Islam
ayat-ayat yang turun di Mekah selama 13 tahun, pokok bahasan utamanya hanya menekankan akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Itu aja. Coba Bapak perhatikan, juz 29, juz 30, tema utamanya hanya tentang itu, memperkuat keyakinan. Kenapa? Kalau orang sudah yakin dengan kuat bahwa nanti ada akhirat, ada kehidupan kedua, saya akan dibangkitkan, saya akan dihisab, saya akan diperhitungkan semua yang telah diperbuat. Ketika turun perintah apapun, mudah mengerjakannya, nggak akan banyak alasan. Itu, dan dia siap menanggung apapun karena yakin nanti di akhirat saya akan dapat balasan. Dan takut untuk bersedekah karena yakin akan diganti oleh Allah, bukan di dunia, di akhirat. Insya Allah, ya. Banyak Pak dalil-dalil yang memberikan motivasi pada kita, cuma dasarnya kita percaya atau enggak. Nah, meyakini itu. Misalnya Rasulullah mengatakan 2 rakaat yang dikerjakan seorang hamba dari sholat malam itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Sholat malam Pak, sholat malam itu sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Qiyamul Lail. Kapan waktunya? Dari mulai ba'da isya sampai waktu subuh. Mau dikerjakan sebelum tidur ataupun dikerjakan setelah tidur, semua tercakup dalam sebutan Qiyamul Lail. Tapi kalau dikerjakannya setelah tidur disebut tahajud. Sama aja. Jadi setiap tahajud masuk